masyarakat Sorong Selatan ini harusnya bersyukur karena beliau ini di samping seorang bupati luar biasa, gebrakannya itu ibarat tidak menunggu bola tapi menjemput bola. 6 provinsi di tanah Papua, Sorong Selatan jadi role model untuk penerapan manajemen talenta. Menempatkan orang yang tepat pada tempatnya, otomatis ASN yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan atau keahlian yang dimiliki oleh ASN itu otomatis akan membantu. Menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat ini kan memang agak berat karena kita ketahui bahwa banyak orang yang menginginkan posisi-posisi tertentu tapi tanpa mereka sadar kompetensinya seperti apa. Kami siap mendampingi tidak hanya 24 jam, 25 jam kami dampingi. 7 hari seminggu Ibu. Ya, 24 strip 7. Jadi kasih gubernur, kasih pemerintah provinsi apa kasih Kabupaten Sorong Selatan? Saya jawab tegas, kasih Sorong Selatan. Hadir spesial. Hai, halo, salam jumpa pendengar dan juga penonton podcast RRI Sorong, Torang Bicara. Hari ini benar-benar spesial karena saya mengudara langsung di Kabupaten Sorong Selatan, Ibu Kota Temanggung tentunya. Dan saya bersama dengan tamu-tamu spesial saya di sini. Kita akan berbicara tentang manajemen talenta. Apa sih sebenarnya manajemen talenta itu? Terutama buat ASN-ASN yang tentunya akan mendukung karir mereka tentunya ke depan. Nah, kita akan berbicara panjang tentang manajemen talenta juga bersama dengan narasumber saya dari BKN Regional 4 ya, Papua Barat, Papua Barat Daya, juga bersama dengan Ibu Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Di momen yang sangat bahagia saat ini hadir juga bersama kami narasumber atau tamu spesial dari Partai PKB. Partai PKB dengan ASN talenta ini apa sih? Nanti kita akan tahu ya. Oke, saya langsung dulu ke Bapak dari BKN Regional 14 Papua Barat dan juga Papua Barat Daya tentunya. Setelah kesini-sini mulai menggema di mana-mana manajemen talenta. Apa sih sebenarnya manajemen talenta itu? Mohon izin menjawab. Kami dari BKN Regional 14 Manokwari, kebetulan saya Basuki Hadi Wicaksono selaku Kepala BKN saat ini yang membawai Provinsi Papua dan Papua Barat dan Papua Barat Daya. Jadi manajemen talenta adalah suatu program atau gagasan oleh pemerintah yang saat ini bagaimana menentukan ASN yang bertalenta, berkompetensi, berpotensi untuk diproyeksikan menduduki jabatan-jabatan strategis, di mana jabatan-jabatan itu nantinya membantu secara langsung bagaimana gubernur, bupati, wali kota mencapai visi misi yang akan menjadi program-program percepatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Kira-kira begitu Bapak. Itulah manajemen talenta ya. Oke, ada persyaratan-persyaratannya seperti apa? Yang jelas, jika suatu instansi akan menerapkan manajemen talenta, yang pertama harus disiapkan dulu adalah penilaian potensi dan kompetensi ASN-nya. Kemudian data-data PNS-nya harus divalidasi atau diupdate. Kemudian yang ketiga, dengan aplikasi yang sudah dibuat oleh BKN, aplikasi Simata, itu kemudian nanti setelah diverifikasi oleh BKN, maka kemudian kalau memang sudah memenuhi, instansinya akan turun rekomendasi untuk boleh melakukan rekrutmen atau promosi jabatan melalui aplikasi manajemen talenta yang seperti saat ini sudah diperoleh oleh Kabupaten Sorong Selatan sebagai salah satu atau satu-satunya kabupaten saat ini di tanah Papua yang sudah mendapatkan rekomendasi terhadap penerapan manajemen talenta. Oke. Program ini sudah dilaksanakan semua dari Sabang sampai Merauke Pak? Atau? Sudah mulai berjalan dari Sabang sampai Merauke, sudah ada beberapa puluh instansi, tapi kalau di Papua ini baru Sorong Selatan yang sudah melakukan, betul. Ya, yang menjalankan ini ya. Betul. Oke, saya langsung ke Ibu Bupati. Baru Kabupaten Sorong Selatan. Ini gimana ceritanya Ibu Bupati? Tiba-tiba langsung Sorong Selatan. Wow, melejit. Saya ambil gagasannya tentang penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.
Oke. Itu mengacu saya karena di dalam pendidikan dan pelatihan itu ada jangka pendek, ada jangka menengah dan jangka panjang. Setelah saya melanjutkan pelatihan kepemimpinan PIM 2, gagasan saya juga sama terkait dengan penerapan manajemen talenta. Tapi setelah saya juga mengikuti S2 di Setialan Makassar, saya juga judul tesis saya penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dengan kondisi efisiensi keuangan hari ini, proses pembangunan manajemen talenta itu sangat membantu kami. Kenapa? Karena pemerintah Sorong Selatan ketika kita melakukan rekrutmen seleksi JPT Pratama pejabat eselon 2 atau kita melakukan uji kompetensi untuk pejabat eselon 3, itu harus membutuhkan biaya untuk kita harus lakukan seleksi uji kompetensi maupun evaluasi yang harus dilakukan dan membutuhkan biaya yang begitu besar. Lalu saya membangun komunikasi melalui Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari untuk bagaimana kami di Sorong Selatan membangun manajemen talenta. Puji Tuhan, 4 bulan yang lalu kami bangun komunikasi dengan Pak Nur Hasan, mantan Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari. Beliau hari ini sebagai Kepala Kantor Regional 9 Papua untuk 4 provinsi di Papua. Beliau dengan timnya yang luar biasa, gigi tidak pernah mengenal lelah, mereka juga membantu kami dan juga didorong oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia BKN untuk bagaimana ayo Sorong Selatan harus, kita sudah hampir menyerah. Tim di Pemda Sorong Selatan melalui Dinas Teknis Badan Kepegawaian Daerah, mereka sudah hampir menyerah, membutuhkan biaya bagaimana untuk kerja, membutuhkan SDM yang siap untuk harus membantu menyiapkan semua, melakukan profiling atau pemetaan untuk masuk sampai dengan aplikasi. Ya puji Tuhan, staf kami di BKPSDM Sorong Selatan luar biasa, mereka memiliki kemampuan IT yang cukup luar biasa, dibantu juga oleh teman-teman dari Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari bersama dengan tim yang selalu melakukan koordinasi pembinaan. Kami selalu melakukan Zoom setiap hari. Puji Tuhan, dan hari ini kita sama-sama menyaksikan launching penerapan manajemen talenta di Sorong Selatan. Dan khususnya kami yang ada di 6 provinsi di tanah Papua, Sorong Selatan jadi role model untuk penerapan manajemen talenta. Menyiapkan ASN yang berkompeten, menyiapkan ASN yang berintegritas, menyiapkan ASN yang profesional untuk menduduki jabatan sesuai dengan pendidikan dan keahliannya. Jadi kata orang bijak begini, menempatkan orang yang tepat pada tempatnya, otomatis ASN yang ditempatkan sesuai dengan pendidikan atau keahlian yang dimiliki oleh ASN itu otomatis akan membantu saya dan Bapak Bupati untuk bagaimana mewujudkan visi dan misi on the right place begitu ya. Jadi saya dengan Bapak Wakil Bupati dengan visi Sorong Selatan melayani maju dan berdaya saing. Misi kami yang pertama bagaimana untuk tata kelola pemerintahan yang baik melalui meritokrasi. Dan hari ini terbukti kami Sorong Selatan sudah melaksanakan penerapan manajemen talenta wujud dari visi kami, misi pertama. Dan saya percaya ketika penerapan manajemen talenta yang kami sudah lakukan melalui perjuangan yang cukup berat, perjuangan yang cukup melelahkan, ya mudah-mudahan akan melahirkan dan menyiapkan ASN di 7 box, di 9 box itu, box 7, box 8 dan box 9 itu ASN yang sudah siap untuk ditempatkan. Box 5, 4 sampai dengan 6 itu masih membutuhkan pembinaan. Yang oleh sebab itu kami juga masih membutuhkan teman-teman dari Kepala Kantor Regional BKN Manokwari dan juga tim untuk selalu melakukan pendampingan bersama dengan kami di Kabupaten Sorong Selatan untuk bagaimana menyiapkan, memberikan penguatan kapasitas bagi ASN kita yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Tapi juga bertepatan dengan momen ini, ya kami hari ini juga melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan assessment center.
gunanya assessment center ini untuk membantu dan menyiapkan putra-putri kita di Sorong Selatan. Oke. Ya, masuk ke Akpol, masuk ke Atmil, masuk ke IPDN atau anak-anak Sorong Selatan yang siap untuk ikut seleksi CPNS melalui assessment center ini mereka belajar di situ sebelum mereka masuk untuk mengikuti seleksi. Dan juga pada kesempatan ini saya Bupati Sorong Selatan bersama dengan seluruh lapisan masyarakat kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Bapak Kepala Kantor bersama dengan tim yang selama ini puji Tuhan membantu kami sampai dengan penyelesaian pembangunan manajemen talenta di Sorong Selatan. Dan juga pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih pula kepada Kemendikbud melalui DPR RI Partai PKB yang juga ikut bersama-sama memberikan dukungan untuk kami pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Dan puji Tuhan usulan yang kami sampaikan dari Kabupaten Sorong Selatan untuk siswa-siswi kita kurang lebih ada 2.500 yang mendapatkan PIP atau mendapatkan beasiswa dari Kemendikbud. Puji Tuhan hari ini sudah sama-sama kita menyaksikan 800 siswa dari pengusulan yang kami sampaikan 2.500 itu. Dan menurut informasi yang sisanya dalam waktu dekat akan menyusul lagi SK. Jadi Sorong Selatan mendapatkan berkat di akhir tahun yang sungguh luar biasa. Saya selaku Bupati dan juga masyarakat menyampaikan terima kasih untuk Ketua DPW Partai PKB Provinsi Papua Barat Daya yang selalu memberikan dukungan, memberikan peluang, memberikan kesempatan untuk kami harus ketemu dengan teman-teman dari DPR RI, dari perwakilan Partai PKB dan juga dengan Kemendikbud. Akhirnya Sorong Selatan bisa mendapatkan bantuan pendidikan untuk siswa-siswi. Kami beasiswa untuk siswa-siswi di Sorong Selatan kurang lebih ada 800 siswa dari SD, SMP, SMA dan SMK. Ya. Oke, Ibu Bupati melihat urgensi pembinaan manajemen talenta ASN di Sorong Selatan sudah sebegitu urgenkah? Sebenarnya sudah awal tadi saya sampaikan bagaimana untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, tapi untuk melayani masyarakat Sorong Selatan kami membutuhkan ASN yang berkompeten. ASN yang memiliki kemampuan untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan visi misi, tapi juga mengutamakan pelayanan prima bagi masyarakat Sorong Selatan. Oke. Baik, saya ke Masnya dulu nih. Menemukan kendala nggak, kan hampir tidak merata ini kemampuan ASN dari Sabang sampai Merauke. Ya, Betul. Seperti apa sih, Mas? Jadi dengan manajemen talenta ini kita bisa memetakan dari 9 box itu ASN ini atau PNS ini masuk ke box berapa. Jika dia masuk ke dalam box 7, 8, jadi nanti dia bisa dipromosikan, terutama yang box 9 ini jalur fast track untuk karir ya. Kalau dia di box 7, box 8 atau box 6, ini kita gali dulu. Dia kurangnya di mana? Kita tahu dia kurangnya di mana, ini kita bisa tambah kompetensinya melalui jalur diklat, jalur sekolah pendek atau jalur kursus ya. Tapi kalau tanpa manajemen talenta kita kan tidak tahu orang ini potensinya di mana, kurangnya apa dan bagaimana. Jadi yang dimaksud Ibu tadi bahwa apakah saat ini sudah urgent? Ya memang sambil kita menyiapkan calon-calon generasi pemimpin di Kabupaten Sorong Selatan ini untuk yang lebih baik untuk selanjutnya. Jadi harus ada peningkatan dan bisa jadi ASN yang saat ini mungkin masih masa kerja 5 tahun, 10 tahun itu nantinya kan akan berpotensi menjadi JPT atau kepala dinas dan sebagainya. Betul. Itu yang harus kita siapkan dari sekarang melalui pemetaan aplikasi manajemen talenta ini untuk meningkatkan kompetensinya. Kabupaten Sorong Selatan bisa dapat penghargaan seperti itu. Alasan kabupaten lain nggak bisa seperti Sorong Selatan, kenapa sih? Yang pertama jelas komitmen kepala daerah. Komitmen kepala daerah, apapun yang terjadi, kalau kepala daerahnya tidak memiliki komitmen untuk menjalankan yang tadi ya dengan manajemen talenta itu, pilihannya memang berat karena menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat ini kan memang agak berat karena kita ketahui bahwa
banyak orang yang menginginkan posisi-posisi tertentu tapi tanpa mereka sadar kompetensinya seperti apa. Betul. Tapi dengan manajemen talenta sudah dapat diketahui bahwa si A, si B, si C ini kompetensinya adalah di dinas pertanian, di dinas peternakan. Gambaran mungkin filosofinya atau peribahasanya mungkin ya tidak bisa kita memaksa ikan itu untuk memanjat pohon. Nah, itu kan. Jadi kalau ikan ya berenang kan begitu. Dengan manajemen talenta ini bagaimana orang yang potensinya katakanlah pandai berenang berarti dia harus di dinas perikanan katakanlah. Orang yang memiliki kemampuan tentang benih tanaman berarti dia harus di dinas pertanian. Tidak mungkin orang yang paham tentang benih-benih atau hama pertanian ditempatkan di dinas kesehatan. Jadi kan tidak ada ketersambungan ya. Kira-kira begitu Pak. Oke, saya ahlinya di keuangan, tapi saya ingin di kesehatan karena dipanya besar katanya. Dan saya bisa dapat itu karena saya tim suksesnya Ibu Bupati. Siap. Bu Bupati, bagaimana kalau seperti itu? Iya, sebenarnya penerapan manajemen talenta ini bukan kita menghindar dari tim sukses dan lawan. Sebenarnya kita menyiapkan ASN yang benar-benar memiliki kompeten. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Regional 14 Manokwari bahwa kita mau Sorong Selatan maju, kita harus menyiapkan regenerasi dari sekarang. ASN kita yang 5-10 tahun ke depannya nanti akan menggantikan ya para pimpinan JPT Pratama atau pejabat administrator dan pengawas yang sebentar mungkin lagi sudah pensiun atau yang selama ini penempatannya tidak sesuai dengan disiplin ilmu dan lain sebagainya. Akhirnya tujuan yang sebenarnya harus dicapai itu tidak bisa tercapai dengan baik. Ya, jadi dengan adanya penerapan manajemen talenta ini sebenarnya sangat membantu kami para kepala daerah untuk menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Dan itu juga akan membantu kami untuk pasti mewujudkan ya visi misi tapi mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat Sorong Selatan. Tapi mohon maaf Ibu Bupati, tapi sempat ada bisik-bisik dari tim sukses kah atau apa? Ya, kalau ada bisik-bisik dari tim sukses memang ada. Tapi kami katakan bahwa hari ini mari kita kembali ke aturan. Kita kembali ke aturan untuk yang dari sisi aturan memiliki kemampuan, memiliki kompetensi itu yang harus kita prioritas supaya tadi saya ulang lagi kembali. Betul. Ya, saya slogan dulu saya masih kepala BKPSDM itu Sorong Selatan maju karena ASN yang unggul. Ya, jadi ketika Sorong Selatan pembangunan maju, pelayanan maju, berkembang, apalagi visi saya dengan Bapak Wakil Bupati, Sorong Selatan melayani maju dan berdaya saing, otomatis membutuhkan ASN yang handal, betul. ASN yang berintegritas, ASN yang memiliki kompetensi. Saya selalu dalam sambutan atau dalam pengarahan kegiatan dalam acara apa saja saya selalu katakan kalau saya dengan Bapak Wakil Bupati melayani berjalan, Bapak Ibu pimpinan JPT atau pejabat eselon 2 harus melayani berlari. Kalau pimpinan OPD sudah melayani berlari, pejabat administrator harus lari maraton dalam arti bahwa memiliki kompetensi untuk melayani masyarakat Sorong Selatan. Iya. Dan itu dipersiapkan sejak dini dan itu juga dibuktikan digandeng ditangkap oleh PKB. Begitu ya. Bung Gazam. Begitu mulia sekali sampai beasiswa untuk 2000 sekian anak nanti akan diberikan. Tapi tahap pertama ini tadi kita semua menjadi saksi 800. Itu gimana ceritanya sampai seperti itu? Iya, yang jelas bahwa tanggung jawab kami partai politik itu bukan sekedar berikan rekomendasi, bantu berjuang menang selesai. Tapi yang paling penting itu adalah tugas kami mengawal pemerintahan 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab moral kami dari partai politik ikut mengawal dengan cara akses politik yang kami punya, yang bisa kami dorong, yang bisa kami berikan. Itulah yang kemudian kami berikan kepada pemerintah daerah Sorong Selatan, termasuk yang hari ini misalnya bantuan beasiswa PIP itu bagian dari cara dan upaya. Tapi satu hal yang saya salut dan apresiasi, bangga sama Bupati Sorong Selatan ini, masyarakat Sorong Selatan ini harusnya bersyukur karena beliau ini di samping seorang bupati luar biasa, gebrakannya itu ibarat tidak menunggu bola tapi menjemput bola.
selalu komunikasi apa yang bisa. Jadi kita ini dari sisi politik membantunya juga tuh dengan sangat luar biasa. Karena beliau ini luar biasa. Kalau pemerintah Bupati Lani itu kan sudah setelah terpilih harap sudah APBD yang kecil itu. Tapi beliau ini bagaimana berpikir lobby sana lobby sini, itu yang beliau lakukan. Sehingga kita dari sisi partai politik, dari PKB, alhamdulillah yang beliau sampaikan tadi 800, nanti nyusul 700. Per kita bicara detik ini Ibu Bupati saya laporkan SK-nya sudah terbit. Wow. Sudah. Ya. Nah, tapi sebelum itu Pak Yuda, saya juga sampaikan sebelumnya itu ada 2000 tapi kita waktu itu kasih bukan lewat jalur Ibu Bupati, lewat teman-teman DPR ya. Itu sudah selesai. Yang sisa yang 2.500 ini waktu itu beliau ketemu langsung dengan Wakil Ketua Komisi Pak Lalu Hardian Ardi. Beliau langsung dikasih 2.500. Ini beliau ini luar biasa, dikasih langsung dan hari ini sudah terjawab. Ke depan juga Ibu Bupati bukan saja 2.500, targetnya Sorong Selatan untuk 2026 itu kita akan suplai 15.000. Itu paling sedikit Ibu Bupati. Ya. Saya sudah lapor kepada Ketua Umum Gus Muhaimin acara hari ini, beliau semangat, terus langsung beliau bilang lewat Pak Lalu itu Wakil Ketua Komisi akan diperjuangkan 2026 untuk Sorong Selatan sendiri 15.000. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu Bupati juga akan ada KIP yang untuk mahasiswa. Kalau ini kan sekarang SD, SMP, SMA betul, saja. Betul, SMK ya. SMK. Nanti 2026 itu spesial lagi buat Sorong Selatan, itu ada untuk mahasiswanya juga. Waduh. Jadi ada PIP, ada KIP, ada KIP khusus untuk mahasiswa. Kira-kira begitu. Baik, ditunggu realisasinya nih Bung Gesam ya. Oke. Kolaborasi dan harapan ke depan tentunya untuk Mas dari BKN ini. Untuk pendampingan BKN bagi pemerintah daerah Sorong Selatan sendiri ini apa ya? Harapannya yang pertama Ibu Bupati, Pak Wakil dan jajaran berkomitmen terhadap pelaksanaan ini. Kemudian yang kedua nantinya jika sudah berjalan masyarakat akan bisa melihat bahwa pejabat-pejabat yang dipilih melalui jalur manajemen talenta ini benar-benar dirasakan dampak pelayanannya ke masyarakat. Yang sekarang itu harus bisa merubah citra negatif PNS yang selama ini terkenal dengan mungkin banyak bolos, malas dan sebagainya, harus bisa menjadi pelayan masyarakat. Apalagi tadi disampaikan bahwa Ibu ini kan sukanya turun langsung ya. Nanti harapannya juga ASN-ASN di garda terdepan pelayanan terutama pendidikan, kesehatan, kemudian pertanian ini juga bisa langsung turun ke masyarakat, berdampak langsung dengan masyarakat dalam pembangunan SDM dan kesejahteraan Sorong Selatan ke depan. Oke, jika menemukan kendala dan kesulitan di tengah perjalanan mempraktekkan ASN atau manajemen talenta, silakan berkoordinasi. Kami siap mendampingi ya? Tidak hanya 24 jam, 25 jam kami dampingi. 7 hari seminggu Ibu, ya 24 strip 7. Jadi kami juga kadang-kadang sering di WhatsApp Ibu, kemudian Pak PLT Kepala BKD dan teman-teman itu jam 11 malam. Pak ini terkait ini, tidak hanya ini manajemen talenta, terkait semua manajemen ASN, penetapan NIP, kemudian kenaikan pangkat dan lain-lain. Artinya begini, teman-teman ASN yang ada di daerah, tidak hanya di Sorong Selatan, ini kan sudah dihadapkan terhadap layanan kemasyarakatan. Dan kami ini kan garda yang melayani ASN. Jadi kalau ASN melayani masyarakat, kami ini yang melayani ASN. Yeah. Kalau ASN seperti dokter, perawat, bidan saja dituntut 24 jam, artinya BKN sekarang pun ke rumah tetap bawa kerjaan, tetap bawa laptop dan harus online. Nah ini yang menjadi sekarang ini bisa kerja dimanapun melalui sistem online begitu Pak. Oke, ini juga pesan untuk semua ASN yang menonton podcast kita tentunya. Betul. Pak ya. Oke, betul. Baik tentunya untuk Ibu Bupati. Harapannya berkolaborasi terus dengan BKN ini seperti apa ke depannya ini? Iya, harapan kami untuk Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tidak berakhir sampai dengan hari ini launching penerapan manajemen talenta di Kabupaten Sorong Selatan, tapi kolaborasi kita, pemerintah daerah dan juga teman-teman di Kantor Regional 14 BKN Manokwari
ya tetap membantu kami Sorong Selatan dalam pelayanan manajemen ASN. Kami masih sangat membutuhkan dukungan binaan untuk ASN kami, lebih khusus di dinas-dinas teknis, terutama di BKPSDM yang selalu melakukan koordinasi kerjasama dengan kantor regional 14 BKN Manokwari. Ya, ada PR-PR yang belum kami selesaikan, salah satunya honorer yang kami belum selesaikan. Puji Tuhan tadi sudah sampaikan juga kepada Pak Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia bahwa untuk Sorong Selatan kasih kami waktu dulu sampai bulan Februari untuk honorer, karena honorer kami sudah tersedia kurang lebih 546, tinggal saja untuk kita mengajukan namanya dan dimasukkan ke aplikasi. Setelah itu langsung seleksi. Pada prinsipnya bahwa kalau 546 ini satu pertanyaan yang diisi tetap lolos, karena ini hanya formalitas sebenarnya. Dalam arti bahwa kerja untuk memperjuangkan dirinya sendiri, tidak ada lawan. Ya, jadi itu salah satu PR yang nantinya teman-teman Kepala Kantor Regional 14 Manokwari bersama dengan para staf untuk membantu kami di Sorong Selatan untuk menyelesaikan formasi tahun 2021, formasi honorer. Tapi juga kami ada usulan tambahan optimalisasi tahun 2024, kurang lebih ada 275, hampir 300 sudah kami sampaikan ke Menpan, dan kalau tidak ada halangan, informasi dari teman-teman dari Menpan bahwa itu hadiah Natal untuk pencakir di Sorong Selatan. Iya, jadi harapan saya untuk para pencakir di Sorong Selatan, ya tidak perlu untuk gegabah, tidak perlu terpancing dengan daerah-daerah lain yang sudah ya mengumumkan honorer dan juga optimalisasi 2024. Sorong Selatan terlambat tapi pasti. Pasti ya. Iya. Baik, Ibu Bupati. Bung Gasam, apa ini buat penonton saya podcast pesannya tentunya? Menunggu misi-misi selanjutnya selain pendidikan, apalagi nih yang bakal jadi gebrakan PKB? Iya, yang jelas tadi kalau kata Pak Yudi, apa sih hubungan antara ini ya? Kira-kira dari BKN menyiapkan sumber daya manusia di ASN, kami dari partai politik menyiapkan sumber daya manusia di dunia pendidikan sekolah. Jadi nyambung lah kira-kira begitu. Nah, kedua yang kemudian terkait dengan apa yang harus diperjuangkan dengan Ibu Bupati yang saya bilang tadi luar biasa. Terus kami dorong, kami perjuangkan apapun yang bisa kita hadirkan di Sorong Selatan ini, lahir batin PKB akan terus lakukan. Amin. Termasuk yang saya sampaikan tadi, kemudian juga dalam waktu dekat kami perjuangkan stadion ya. Tadi karena itu lihat di bawah itu ada lapangan bola kayak begitu, Sorong Selatan, saya dengan Ibu Bupati, kami lahan sudah siap dalam waktu dekat, PKB juga dengan akses yang diperjuangkan, sehingga kemudian waktu dengan Pak Gubernur suruh milih, Pak Gubernur juga mau, Ibu Bupati Sorong Selatan juga mau. Saya ditanya sama Jakarta, kasih gubernur, kasih pemerintah provinsi apa kasih Kabupaten Sorong Selatan? Saya jawab tegas, kasih Sorong Selatan. Hadir spesial. Dan masih banyak lagi yang terus kita lakukan. Yang jelas bahwa selagi ada akses politik yang bisa kita memberikan akses manfaat buat masyarakat, itu adalah ladang ibadah buat kita. Kira-kira begitu. Terima kasih Bung Gasam. Ibu Bupati sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Saya sampaikan terima kasih. Iya. Oke. Iya, pada kesempatan ini saya Bupati Sorong Selatan bersama dengan seluruh masyarakat Sorong Selatan, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, tapi juga Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari Provinsi Papua Barat dan juga Papua Barat Daya, Kepala Kantor Regional 9 BKN Jayapura yang ada di 4 provinsi di Papua yang berkenan hadir bersama-sama dengan kami masyarakat Sorong Selatan, tapi juga dari partai politik, dari partai PKB yang hari ini sama-sama dengan kami menyaksikan penyerahan bantuan beasiswa PIP bagi siswa-siswi di Sorong Selatan, kurang lebih ada 800. Dan kesempatan ini pula kami menyampaikan terima kasih kepada Kemendikbud dan juga teman-teman dari DPR RI Partai PKB
lebih khusus Bapak Lalu yang selama ini membantu kami Sorong Selatan, bukan saja PIP, tapi sebentar lagi nanti kita juga dapat bantuan untuk mahasiswa Sorong Selatan, tapi juga revitalisasi kami juga sudah menyampaikan dokumen kami jika berkenan menurut angin segar di tanggal 30 bulan Desember kami juga sudah mendapatkan angin segar untuk revitalisasi sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Tapi juga untuk stadion Sorong Selatan kami sudah siapkan, Pemda Sorong Selatan telah menyiapkan lahan kurang lebih ada 3 hektar untuk akan dibangun stadion di Sorong Selatan. Dan terima kasih. Tuhan Semoga bisa memberkati kita menyaingi semua. Stadion Papua Bangkit nanti ya. Ibu Bupati terima kasih banyak, Bung Gasam, Mas Basuki, makasih lo ya telah membuka wawasan kita tentang apa sih itu manajemen talenta. Ternyata betul-betul mempersiapkan ASN bisa fight fair begitu ya di era yang serba terbuka seperti ini. Penonton podcast RRI Sorong, akhirnya sampai di sinilah saya berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang tentunya berkompeten dan membuka wawasan kita tentang apa itu manajemen talenta. Yang suka tidak suka sekarang harus siap untuk seluruh ASN menjalaninya. Saya Yuda pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang.